Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Selamat berjumpa di channel Kisah Do Alam, channel yang akan membahas tentang dunia spiritual dalam perjalanan untuk mengenal Tuhan. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 itu Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi pada dasarnya Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain, tidak bukan, sebenarnya hanya untuk beribadah. Beribadah itu intinya itu mengabdi. Nah, sebelum mengabdi, siapa yang akan kita abdi, itu kita harus lebih tahu dulu atau mengetahui dulu siapa yang kita abdi atau siapa yang kita sembah. Nah, dalam perjalanan spiritual mencari Tuhan, terkadang kita jatuh bangun, kadang kita tersesat, kadang kita bangun lagi. Nah, untuk menemukan Tuhan itu harus melalui wasilah. Jadi kalau dalam Islam itu bisa disebut sebagai Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu harus kita temukan dulu. Walaupun banyak orang yang berpendapat bahwa Nur Muhammad itu sudah ada pada diri kita sendiri. Itu sebenarnya kalimat dimensional. Ketika orang sudah mencapai tahap atau makom itu, iya benar itu akan masuk ke dalam diri itu. Tapi bagi baru yang para pencari ataupun yang baru belajar untuk mengenal Tuhan, itu akan mustahil menemukan Nur Muhammad dalam dirinya sendiri. Nah, itulah yang nanti akan menjadi rancu. Yang mana Nur Muhammad itu? Yang mana Tuhan itu? Apa bisa membedakan antara mana Tuhan, mana setan? Ataupun mana yang Allah, mana yang iblis? Sedangkan Allah sendiri sifatnya yang di maha akhirat itu masih sifatnya masih laisa kamisli syai'un. Jadi tidak terdefinisi, tidak tergambarkan oleh akal. Segala sesuatu yang masih tergambarkan oleh akal itu berarti lingkupnya masih dalam lingkup dunia, belum lingkup akhirat. Makanya Tuhan untuk dikenal oleh makhluknya itu dari alam yang maha tinggi, maha ultra, itu menurunkan dimensinya ke alam akhirat melalui Nur Muhammad itu tadi. Dan Nur Muhammad itu tadi yang sedang berada dalam dimensi alam akhirat untuk kenal di alam dunia itu akan memasuki sebuah wadah jasmani seseorang, dan itu wajib karena kalau sifatnya masih gaib, lantas kita yang berjasmani bagaimana cara mengetahui kalau itu Nur Muhammad? Setiap para nabi, di baliknya para nabi itu sebenarnya hakikatnya ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pada dasarnya utusan dari alam maha akhirat melewati alam akhirat menuju alam dunia sebagai jembatan ataupun jalan untuk berhubungan antara manusia atau
jin yang ada di dunia, alam dunia, untuk memasuki dimensi akhirat. Tanpa melalui Nur Muhammad itu mustahil. Jangankan masuk ke alam akhirat, tidur saja akal kita sudah mentok, mati. Kita sudah tidak bisa ingat apa-apa, apalagi tiba-tiba pengen langsung masuk ke alam akhirat. Dari mana? Sedangkan alam akhirat itu di bawahnya masih ada alam kubur atau barzah. Nah, alam barzah atau alam kematian, alam kubur, itu ada di atasnya alam sadar. Makanya setiap manusia yang ingin masuk ke dimensi akhirat itu wajib melalui kematian. Tapi di sini bukan kematian jasmaninya, melainkan akalnya. Makanya yang Nabi Muhammad pernah sampaikan, mutu qabla ang tamutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Tanpa melalui itu mustahil. Jadi mati di sini bukan mati jasmaninya ya. Kalau mati jasmani kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di sini yang disebut matikanlah dirimu sebelum engkau mati, itu yang dimatikan akalnya untuk memasuki dimensi akhirat itu tadi. Jadi Nur Muhammad itu tidak bisa secara tiba-tiba orang ingin kenal langsung pada dalam dirinya sendiri. Itu tidak bisa. Harus ada jembatan awal mulanya. Kalau setiap orang bisa mengenal Tuhan tanpa melalui Nur Muhammad atau wasilah, itu mustahil dan tidak akan tercapai. Paling adanya kita hanya masuk ke dimensi alam bawah sadar, yang segala sesuatunya yang disangkanya itu Tuhan belum. Karena membedakan iblis yang mana, Tuhan yang mana saja belum tahu. Makanya harus belajar meningkatkan perjalanannya, meningkatkan ilmunya. Karena ilmu ini ilmu rahasia. Rahasia di sini sifatnya itu ilmu yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang khusus. Khusus itu berarti sudah memenuhi syarat rukunnya. Tidak bisa tiba-tiba orang hanya membaca literasi. Nur Muhammad ada di dalam diri kita masing-masing, terus tiba-tiba kita langsung bersemedi menemukan Nur Muhammad. Itu nanti yang ketemunya bukan Nur Muhammad, setan. Karena kita belum tahu parameternya, pembedanya itu ada di mana. Kita ruh kita aja belum tahu yang mana. Untuk berhubungan dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang ada di maha akhirat, yang sifatnya masih laisa kamitslihi syai'un, nggak mungkin kita bisa menggunakan jasmani. Karena harus menggunakan unsur yang sama. Karena di dalam diri manusia itu ada dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Hanya saja rohani ada di baliknya jasmani itu. Nah, bagi orang yang tiba-tiba ingin belajar mengenal Tuhan dan tiba-tiba belajar sendiri tanpa melalui guru ataupun pembimbing rohani, itu mustahil. Pasti akan ketemunya bukan Nur Muhammad. Makanya harus hati-hati. Ujung-ujungnya pasti akan tersesat-sesat juga. Kita mudah ditipu daya oleh iblis. Makanya dalam perjalanan spiritual, baik itu yang para pelaku, entah itu dunia kesaktian, entah itu dunia spiritual yang sifatnya itu masuk ke dimensi
sebuah dimensi alam yang lain. Tingkatkanlah, jangan hanya berdiam di situ, karena umur kita itu terbatas. Yang terpenting itu mencari gurunya terlebih dahulu. Tidak semua ilmu itu bisa dipelajari tanpa melalui guru. Ada ilmu-ilmu khusus yang harus melalui guru, dan gurunya itu pun harus yang sudah menguasai bidang itu. Banyak guru dalam pencarian spiritual itu, memang banyak guru, tapi yang bisa menunjukkan jalan untuk menuju Tuhan itu sangat sulit sekali. Itulah yang menjadi rancu. Terkadang orang hanya membaca sebuah literasi atau mendengar cerita dari orang, padahal orang sendiri yang cerita pun sebenarnya juga tidak tahu menuju Tuhan itu bagaimana. Dia hanya dengar saja bahwa di dalam diri kita itu ada Nur Muhammad, sehingga dia akan nyoba-nyoba bersemedi dengan sendirinya. Ujung-ujungnya pasti akan disambar iblis. Iblis yang mana juga belum tahu apa yang bisa membedakan parameternya yang mana, Allah yang mana, iblis yang mana. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya bagi para pelaku spiritual, jangan berhenti dalam pencarian Tuhan. Naikkanlah, tingkatkanlah, karena ilmu Tuhan itu luas, tidak terhenti di situ. Ada sebuah jenjang namanya dalam spiritual, ilmu spiritual. Sebelum bisa masuk ke alam akhirat, sebenarnya itu masih dalam dunia alam bawah sadar. Makanya banyak yang terjebak, disangkanya itu Tuhan, ternyata setan, karena nggak tahu parameternya yang mana. Bisa menjamin kalau itu Tuhan, sedangkan iblis dikasih kewenangan untuk bisa mengaku-ngaku Tuhan. Intinya dikasih kewenangan untuk menyesatkan manusia yang mau mendekat kepada Tuhan. Kalau kita nggak mempunyai sebuah parameter, pembedanya ada di mana, mana yang Tuhan, mana yang setan, mana yang Allah, mana yang iblis. Carilah pembeda itu. Carilah guru yang bisa menuntun kita untuk menuju Tuhan, dan guru itu sudah melalui dimensi itu. Kalau belum, berarti guru itu bukan guru yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan. Makanya dalam bertuhan atau mencari Tuhan, kalau kita belum bisa bersama dengan Tuhan, carilah orang yang sudah bersama dengan Tuhan. Nah, tugas kita mencari orang itu sebenarnya, karena diri kita belum tahu mana. Kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan dengan diri sendiri tanpa melalui guru, nggak mungkin. Kalau memang Tuhan bisa dikenal lewat diri kita langsung tanpa melalui wasilah atau guru pembimbing, kenapa Tuhan menciptakan para nabi? Para nabi diciptakan itu untuk membimbing. Karena apa? Para nabi sudah melalui dimensi itu, sudah mengalami dimensi akhirat, memasuki dimensi akhirat. Nah, jangan coba-coba. Kalau kita ketemu dengan seseorang yang katanya bisa mengantarkan kita ke Tuhan, dan ternyata itu masuk ke alam dimensi bawah sadar, nah itu yang akan sangat berbahaya. Bukannya kita naik dimensi ke alam akhirat, malah kita turun gitu. Akhirnya bukan Tuhan, disangkanya memang Tuhan. Karena apa? Hakikat Tuhan itu tidak terdefinisi, karena sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak tergambar.
Sedangkan dalam dunia spiritual, alam bawah sadar, itu ketika kita masuk ke alam-alam dimensi, entah dimensi alam cinta apalah, itu masih semua tergambar oleh akal kita, itu masih tergambar. Itu belum, itu masih di dimensi dunia juga, hanya saja alamnya lebih bawah karena masih di bawahnya alam sadar. Sedangkan akhirat itu alam yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak terdefinisi, tidak tergambarkan. Akal kita itu belum, tidak mampu untuk menggambarkan dimensi akhirat, itu tidak mampu karena akal kita itu batasnya di titik kematian itu sendiri. Sedangkan untuk masuk ke alam akhirat wajib melalui ataupun melewati alam akhirat, alam kematian gitu. Makanya kenapa Nabi berpesan, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Jadi yang di sini yang dimatikan bukan jasmaninya, karena kalau jasmaninya sudah mati ya juga udah nggak ada gunanya, udah nggak bisa apa-apa. Jadi carilah guru yang bisa mengantarkan kita, mengajarkan kita bagaimana caranya mati sebelum mati. Oke. Untuk kali ini kita akan sampai di sini dulu, nanti di lain waktu akan kita lanjutkan di sesi berikutnya dalam perjalanan untuk mengenal Tuhan. Salam rahayu untuk semua saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.